Kita tidak akan tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan. Pasti rencananya aneh-aneh. Kita nggak akan ada yang tahu. Sudah jam segini, apa yang harus saya lakukan? Berdiam diri atau melawan? Tetapi apa gunanya melawan misalnya tetap kalah? Nama saya Odoy. Umur saya tidak terlalu tua, sekitar 25-an lah. Saya lulusan SMA, pengangguran. Pasti banyak yang berpikir bahwa saya menggerutu dari tadi karena tidak bisa bekerja. Salah. Saya menggerutu dari tadi karena saya akan mati. Ya, mati. Bertemu dengan yang menciptakan saya. Beberapa menit lagi, saya akan mati. Pasti banyak yang tidak percaya kan, bahwa saya sebentar lagi akan mati dan bertanya-tanya. Saya akan ditembak mati. Benar, ditembak di kepala, tepat di depan jidat saya. Karena saya bukan saya pembunuhnya. Tolong jangan bunuh saya seperti ini. Tolong, bukan saya. Capek, sumpah capek. Kok bisa ya orang menuduh dan memburu saya seperti maling? Padahal kan tadi saya cuma ingin menolong orang yang ditabrak lari. Ketika saya pegang, orang itu sudah mati. Lalu banyak orang yang mengejar dan memburu saya sebagai pembunuh. Kok bisa ya pada tidak mau mendengarkan penjelasan saya? Nah, seperti itulah awalnya kenapa sekarang saya masih menunggu maut menjemput saya. Saya dituduh membunuh, dan tidak ada yang percaya dengan kata-kata saya. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya akan melaporkan ke polisi. Pasti polisi akan mempercayai saya. Nah, nama saya Odoy. Umur saya 25 tahun. Jadi gini, faktanya saya ingin bantu orang yang ditabrak lari. Tetapi ketika saya ingin menolongnya, dia sudah tidak bernapas. Lalu orang-orang yang melihatnya langsung menuduh saya sebagai pembunuh. Jadi seperti itu cerita sebenarnya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kampung itu. Mereka semua mau fitnah saya. Itu bukan alibi atau apalah itu. Saya tidak menutup-nutupinya. Saya bukan pembunuhnya. Ya, memang sih tidak ada saksi dari kejadian tersebut. Tetapi saya benar-benar tidak berbohong. Bagaimana lagi caranya agar Bapak mempercayai saya? Saya bukan pembunuhnya. Kok Bapak bisa tidak mempercayai saya dan mau menangkap saya yang dituduh sebagai pembunuh oleh orang-orang kampung itu? Tetapi
Bapak bisa percaya dengan para pejabat yang jelas-jelas memakan uang rakyat dan sudah dituduh sedemikian rupa, tetapi sampai sekarang masih tidak pernah merasakan apa yang namanya kelamnya penjara. Bukan maksud saya melecehkan pekerjaan Bapak, tetapi memang itulah faktanya. Yang jelas saya bukan pembunuh. Pokoknya saya akan melawan Bapak agar saya bebas. Iya, saya akan melakukan apa saja. Contohnya, tidak. Saya tidak akan memakai pengacara. Itu mahal. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Nah, akhirnya saya di penjara. Memang sih tidak terlalu buruk di penjara. Makan dan tidur menjamin. Tetapi masalah datang setelah kurang lebih 3 mingguan saya di penjara. Saya dipanggil ke pengadilan. Pak Hakim, saya tidak bersalah. Saya hanya dituduh, percayalah. Kenapa semua orang bertanya seperti itu kepada saya? Saya tidak punya bukti apa-apa. Kalau tidak punya bukti berarti bersalah. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Apakah sudah tidak ada rasa kepercayaan di antara setiap orang? Ya memang ini bukan tentang kepercayaan, tapi saya benar-benar tidak bersalah. Tidak. Saya tidak akan memakai pengacara. Biaya sewanya mahal. Lalu apa yang akan Bapak perbuat kepada saya? Terserah Bapak saja. Apa? Hukuman? Saya kan tidak bersalah. Ya memang, tadi saya bilang terserah, tetapi saya tidak mau karena itu bukan kesalahan saya. Ya sudah, apa hukumannya? Tapi jangan berat-berat ya Pak. Apa? Hukuman mati? Tidak. Saya tidak akan pernah mengalami ini. Itu namanya pelanggaran HAM. Kalau Bapak tega, walaupun saya bersalah sekalipun, pasti hukumannya tidak akan seberat ini kan? Yang saya ingin lakukan adalah ya memang tidak ada, tapi saya ingin bertanya satu hal. Kenapa saya jika hanya membunuh satu orang maka akan mendapat hukuman mati? Bagaimana jika ada seseorang yang membunuh hampir 1/4 negara? Apakah hukumannya akan tetap sama? Dia akan disiksa dan dihukum. Itu jawaban Bapak. Tetapi kenapa masih banyak para koruptor di negeri ini? Sesuai dengan apa yang Bapak bilang, harusnya mereka sudah mati. Ya sudah. Tetapi saya berbicara seperti ini karena saya sebentar lagi akan mati. Dan saya akan membeberkan semua fakta-fakta di negeri ini. Sebenarnya saya tidak tahu harus berbicara apa. Tapi memang ini kebenarannya. Terima kasih Pak. Dan doakan saya semoga mendapat kejujuran yang sebenar-benarnya di atas sana. Itulah alasan kenapa aku terus merenung dan menunggu waktu yang sepertinya berjalan cepat sekali. Aku mau mati.
sebentar lagi. Nah, itu jemputanku datang. Selamat tinggal semuanya. Akhirnya aku tidak melihat kebohongan atau fakta-fakta yang tidak jelas lagi. Selamat tinggal.